kemarin baru aja diundang sama Visinema lagi ya. Setelah kemarin gue diundang pas di film 13 Menit Jakarta, ikut gala premiere juga. Dan gue kritik habis-habisan 13 Menit Jakarta, bahkan di depan sutradaranya langsung. Kalian bisa cek lah di video review gue. Nah, kali ini Visinema nayangin film terbarunya mereka, yaitu Ali Topan. Nah, gue diundang lagi buat gala premiernya. Dan jujur aja, gue awalnya nggak tertarik buat nonton Ali Topan ini, bukan dalam schedule gue gitu untuk gue tonton dan gue review ya. Cuma tiba-tiba gue diundang lagi, makanya ya gue ikut. Dan kali ini seperti biasa, gue akan memberikan sebuah review yang sangat jujur. Dan dari video ini kalian harusnya lebih memahami lah track record gue dari dulu seperti apa sampai kali ini juga. Mau gue diundang kayak mau di endorse, mau di apa, mau dibayar, gue kalau misalnya kritik ya kritik ya kan. Kalau gue puji ya puji lah. Cuma satu hal yang pasti nih ya buat kalian guys nih, dari hati terdalam gua nih, dari lubuk hati gua, buat lu pada ya yang masih bingung nih bulan ini mau nonton apa awal bulan Februari. Nah, daripada lu nonton Madam Web, daripada lu buang 50.000 lu buat nonton Madam Web gitu, mending lu nonton film yang ini. Sumpah, ini gua bukannya jilat atau endorse atau apa ya, enggak, tapi emang ya lu lihat aja lah review gua kemarin Madam Web, udah lihat aja dah. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blon. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen review. Ya, seperti biasa, review yang Ngelantur buatin itu selalu non-spoiler. Jadi biar kalian bisa menikmati lah secara gambaran luas filmnya tuh seperti apa experience yang kalian bakal rasain ketika menonton filmnya gitu. Jadi kalau kalian pengen nonton review gue dulu sebelum nonton filmnya boleh, atau mau nonton filmnya dulu baru kesini lagi silahkan ya. Oke, kali ini gue pengen ngebahas sebuah film dari Visinema. Dan kemarin gue baru diundang ke gala premiernya, yaitu Ali Topan ya. Nah, Ali Topan ini mungkin buat anak-anak yang seumuran gue atau bahkan yang lebih muda dari gua, yaitu di Gen Z ya, umur-umur Gen Z gitu, 2000-an gitu ya. Nah, kalian pasti nggak bakal tahu nih Ali Topan gitu, karena pertama kali gua diundang pun gua awalnya nggak tahu Ali Topan tuh apa sih. Ternyata Ali Topan itu adalah dari novelnya Teguh Esa, Ali Topan Anak Jalanan tahun 1977 gitu. Bahkan dibuatin filmnya di 1977 juga gitu. Bahkan sampai ada sequelnya juga di Ali Topan Detektif Partikelir Turun ke Jalan tahun 1979, itu 2 tahun setelah film pertamanya. Jadi udah ada 2 film. Dan di tahun 90-an itu kalau nggak salah ada sinetronnya gitu. Gue denger dari orang yang lebih tua dari gua ya, bahkan ortu gue juga tahu gitu. Jadi memang Ali Topan ini ngehits lah istilahnya, sangat-sangat ngehits. Dan orang-orang di zaman itu sangat-sangat tahu mengenai IP klasik yang satu ini gitu. Kalau misalnya anak muda zaman sekarang mungkin taunya Dilan ya kan ya. Mungkin ini versi jadulnya Dilan lah. Atau sebelumnya ada misalnya Catatan Si Boy gitu kan. Nah, ini Ali Topan. Tapi jangan salah ya, meskipun saya awalnya nggak tahu nih Ali Topan ini karakter apa, ceritanya seperti apa, tapi gue tahu lagunya bos dari Chrisye, karena saya suka Chrisye ya. Anak jalanan kumbang metropolitan, tereng teng tereng. Oh, ya itu lagunya enak banget, gue suka memang. Dan memang itu ternyata gue baru tahu lagu yang berdasarkan kisahnya Ali Topan. Nah, kalian wahai kaum anak muda seperjuanganku ya, yang umurnya sama kayak gue atau ya di bawah gue kasih tau gambaran singkatnya ya mengenai ini film tuh apa sih, cerita Ali Topan tuh apa sih, biar kalian ada ketertarikan buat menonton film ini kalau misalkan memang pengen nonton gitu. Gue ceritain sedikit. Jadi ini film kisah romansa ya, memang genrenya tuh kayak ya drama, romance, adventure lah kira-kira gitu untuk Ali Topan. Nah Ali Topan ini punya hubungan asmara nih, hubungan percintaan dengan seseorang bernama Ana yang di sini diperankan sama Lutecia. Mereka berdua ini layaknya kisah-kisah klasik yang menghubungkan antara seseorang dari kasta yang rendah gitu sama kasta kelas atas gitu ya. Meskipun sebenarnya Ali Topan ini bukan orang miskin juga gitu, cuma memang dia memilih sebagai anak jalanan gitu. Nah, tapi di sini dia punya hubungan dengan Ana yang kebetulan Ana ini adalah seorang anak dari pengusaha bisnis properti, jadi orang kaya gitu. Bahkan dia tuh pengen dijodohin sama anak menteri di sini gitu. Jadi memang ini udah kasta-kasta kelas elit ya, elit global gitu, elit lokal. Nah, dihubungkan sama si Ali Topan yang memang anak jalanan banget. Nah, film ini kan juga ada genre adventure-nya ya. Nah, sebenarnya adventure-nya itu memang mengisahkan Ali Topan yang nganterin si Ana ini buat ketemu kakaknya yang katanya kabur gitu bertahun-tahun sebelumnya dari rumahnya, karena kakaknya ini nggak mau terkekang nih sama bapak mamanya si Ana ini yang memang elit sekali nih.
dari cara hidupnya, gaya hidupnya. Jadi kayak terlalu terkekang, dia nggak bisa bebas. Nah, Anna juga punya sifat yang sama. Makanya di sini Anna sempat konflik nih sama orang tuanya. Bahkan dia nggak mau dijodohin sama anak menteri itu yang memang elit sekali. Jadi dia sama Alitopan aja, dia pergilah ya road trip buat menemukan kakaknya itu yang udah lama kabur dari rumah. Ya mungkin kalau misalnya gue ceritain kayak gitu, kalian dapat gambaran kayak Aladdin kali. I can show you the world. Yang paling gampang gitu kan, Aladdin sama ya kan, si Aladdin ini ya kasta bawah lah, pencuri gitu ya. Nah sedangkan si Jasmine-nya itu anak sultan ya kan, dari kerajaan gitu ya. Ini cerita yang sebenarnya udah berkali-kali diceritakan dalam segala film klasik manapun mengenai romance, sering banget yang memang seperti ini. Cuman gue sukanya ada masalah sosial yang pengen ditekankan lewat film ini. Jadi menurut gue ini cocok sekali men, pas banget nih sama deh ya. Anda lihat kan jari saya masih ungu nih. Ini tidak akan saya cuci sampai saya kawal nih siapa yang menang ini. Ya maksud gue gini, di tanggal 14 ini kan Alitopan rilis tanggal 14 ya. Cuma tanggal 14 ada hari Valentine's juga, ada hari pemilu juga. Mewakili dua-duanya sebenarnya, karena Alitopan kan romance nih. Romance-nya ada di hari Valentine's gitu kan, cocok. Tapi dapat rebelnya itu perlawanan simbol 4 jari ini. Ya yang memang lagi digaung-gaungkan, cuma kayaknya kalah nih sama yang 2 jari ya. Ya gue masih nggak tahu lah, kita tunggu aja nanti. Tapi sampai saat ini masih nomor 02 yang menang. Cuman ya kita tahu sendiri kan sekarang ada pergejolakan gitu, di mana simbol 4 jari, simbol perlawanan terhadap pemerintah yang melabrak konstitusi ya kan. Segala macam pelanggaran hukum dilakukan demi pencalonan. Ya itulah, gue nggak mau ngomongin politik di sini. Cuman ini kan simbol perlawanan ini, rebel ini itu sebenarnya ditekankan, ini adalah narasi dalam Alitopan. Makanya gue nggak, apakah Alitopan ini memang disiapkan untuk pas banget gitu ya dengan narasi politik di saat ini, dengan narasi Valentine's Day juga ya sangat-sangat cocok. Nah tapi gue pengen ngomongin dulu permasalahan utama yang gue temukan ketika gue pertama kali nonton film ini. Apa itu? Masalah aktor dan aktris yang itu lagi ya, bisa gila ini gue sumpah. Pertama nih, lu lihat aja Jeffrey Nicole. Oke, Jeffrey Nicole oke lah, karena memang ya Alitopan siapa lagi sih yang lebih cocok dari Jeffrey Nicole gitu, yang fuckboy anak akal, bad boy begitu lah ya, paling cocok Jeffrey Nicole ya. Bahkan dia juga kalau nggak salah pas di interview juga, ini gue banget ya kan. Lutesha, nah ini Lutesha ya kan. Rukman Rosadi sebagai bapaknya si Jeffrey Nicole, itu dua-duanya udah main di 3 Level di Jakarta, mukanya jelas-jelas terpampang gitu kan, yang benar-benar salah satu peran yang penting juga. Film Cinema juga lagi ya kan, ini lagi aktor aktrisnya. Bahkan kemarin gua nonton serial Tira ya Agnes Naomi ada lagi ya kan, di Tira tuh jadi Maudi, di sini jadi saudarinya si Alitopan. Ibu Dominic Sanda, mamanya Tira mamanya Suci itu di serial Tira, di sini ada lagi sebagai mamanya si Anna gitu. Ya inilah menurut gua nggak ngerti gitu kenapa ya. Apakah karena memang chemistry? Karena memang sih di Hollywood pun terjadi hal yang sama. Maksudnya kayak kalau misalnya ada sutradara yang sama, rata-rata kayak maunya tuh ya aktor yang udah mereka sering pegang. Kayak misalnya Tim Burton sama Johnny Depp. Wow, udah berapa kali kan mereka main bareng, atau Martin Scorsese sama Leonardo DiCaprio. Wow, udah berkali-kali kan filmnya, Aviator lah, The Wolf of Wall Street, kemarin Killers of the Flower Moon, udah sering banget. Ya itu hal yang umum terjadi di Hollywood pun, cuma maksudnya lu perhatiin supporting aktornya itu selalu berganti-ganti gitu loh. Dan memang jumlahnya itu jauh lebih banyak gitu dibandingkan Indonesia, yang sebenarnya kan kita secara negara kan harusnya lebih punya banyak SDM lagi dibandingkan Amerika seharusnya. Ya cuma maksudnya kenapa ini lagi nih yang main jadi peran-peran utamanya. Nah itu untuk first impression gua lah film Alitopan ini. Kenapa ya aktor-aktornya itu doang gitu. Nah sekarang gue pengen coba ngomongin apa saja sih hal yang gua impress dari film Alitopan ini, sebelum nanti kita kritik habis-habisan, kita bantai di akhir-akhir ya, di late game baru kita bantai gitu. Di awal kita puji-puji dulu, kita tingkatkan dulu di film ini ya. Pertama, dari awal ketika gue nonton film ini, bahkan sampai udah mau selesai film ini, yang terbesuk di otak gue, yang muter-muter di otak gue itu selalu musiknya men. Musiknya itu gila itu. Aduh gimana ya, ini kan sebenarnya bukan film action ya, cuma ada lah sedikit action di film ini ketika adegan nanti kalau misalnya kejar-kejaran di perkampungan gitu. Nah scene kejar-kejaran itu, lu perhatikan musiknya itu gila, keren banget men. Gue dalam sekejap ya, tentunya gue tonton dulu sampai habis tuh scene itu sampai selesai. Ketika sampai musik instrumennya tuh selesai, baru gue buka HP, gue langsung buru-buru cari ini siapa ini komposer musik di balik film Alitopan ini. Dan ketika gue cek, ternyata kok Abel Hure
Dan Ko Abel Hurey ini adalah yang penata musik dari film-film V-Cinema yang sebelumnya, Mencuri Raden Saleh, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, bahkan drama tuh, sampai ke 13 Bumi Jakarta yang kemarin gue sempat puji-puji bagian komposernya. Lagi-lagi di sini yang gue langsung dapatkan impresi gue luar biasa itu kan di bagian musik. Ya ternyata sih Ko Abel Hurey ini juaranya di sini. Dan bener aja ketika gue coba cek track recordnya dia berapa kali ya, 3 kali atau 2 kali gitu kalau nggak salah dapat penghargaan tuh ketika dia jadi penata musik. Dia dapat Piala Citra, Piala Maya kalau nggak salah. Karena memang keren banget. Jarang-jarang loh Indonesia tuh punya seorang komposer yang solid, yang bisa ngerti fase filmnya tuh, yang berkali-kali gua utarakan ketika gua review film Indonesia. Lagi-lagi scoringnya masalahnya. Kemarin gua ngomongin Pasutri Gajah kan, scoringnya lagi yang nggak jelas gitu. Fasenya nggak jelas, nggak ngerti fase. Kebanyakan main soundtrack pakai udah comot soundtracknya juga nggak masuk gitu untuk bagian filmnya sama visualnya. Nah ini karena lebih fokusnya ke scoring, jadi scoringnya itu bener-bener menunjang, mengelevate visual dari filmnya. Dan lebih pasnya lagi tau nggak apa? Gue kan ketika di gala premier kemarin sampai jam 11-an ya, hampir jam 12 tuh gue, karena malam banget emang jadwal premiernya tuh. Nah ketika gue keluar, gue di interview kayak biasa lah sama V-Cinema gitu kan. Habis itu gue coba lihat-lihat siapa tahu ada aktor yang bisa gue ngobrol-ngobrol bareng kan, tapi kayaknya udah pada pulang. Tapi dari kejauhan tuh gue coba lihat, Lah ini Ko Abel nih gitu. Ko Abel masih ada, kebetulan banget. Gila, pas banget itu bener-bener pas banget. Ada Ko Abel, langsung gue datengin, langsung gue ajak ngobrol. Ya, nah gue ngobrol-ngobrol sama Ko Abel nih mengenai musiknya, dan beberapa ada kritikan juga yang gue sampaikan ke Ko Abel. Oke, pertama di sini gue pengen ngomongin masalah apa yang bikin gue tergila-gila sama musiknya. Pertama, sesuai dugaan gue, ini musik salah satu instrumental yang paling bisa bikin gue takjub itu adalah pas bagian dia pakai percussion, bukan pakai orkestra. Ya, pakai percussion, dan gue rasa awal-awal ya gue pas mendengar itu kayak pakai semacam Chinese drum gitu ya, yang yang kayak pas barongsai kan, tau kan, yang pakai stick dung dung dong jeduk dung dong jeduk dung dong, itu bikin hati gue jeduk dapat banget. Apalagi memang scene itu pas kejar-kejaran tuh. Apalagi nanti juga kalian bisa lihat scene berantemnya Ali Topan tuh ya, lawan ormas. Lu bayangin ya berantemnya biasa aja, B banget. Fighting koreografinya B banget, karena ini bukan film action kan. Dari segi sinematografi pas berantemnya juga katuk-katanya nggak yang seheboh segila Dread atau yang kayak gimana. Tapi musiknya itu loh yang bikin gue anjir keren banget cok. Karena jarang-jarang ya gue ngeliat film Indonesia yang pakai percussion gini. Dan ketika gue tanya, ya kalian bisa lihat lah interviewnya nih sama Ko Abel. Ada ambil Asian percussion, ada beberapa African percussion juga. Nah itu, oh iya Africannya, iya kerasa banget Africannya. Iya, terus ada beberapa kendang gitu. Ah itu bener-bener tadi aku malah amazed banget kok. Iya, karena emang konsepnya pas action kita maunya perkusi aja. Oh, gitu. Iya. Dia di sini disuruh keluar nih dari kebiasaannya dia, kenyamanannya dia, di mana dia memang lebih terbiasa kan orkestra gitu. Memang dia basicnya orkestra, tapi di sini dia coba pakai percussion ya, di mana ada djembe, ya African music kan, African music, drumnya Afrika gitu kan, djembe namanya tuh, jung gitu. Abis itu ada yang alat Asian music percussion kayak Japanese, Chinese, itu dimainkan nih ketika memang adegan kejar-kejaran itu. Makanya itu solid parah cuy musiknya. Cuma yang gua kritik juga nih dari Ko Abel, bener-bener pas banget. Makanya gua senang banget ada Ko Abel, pas banget. Gua langsung bener-bener ngobrol di depannya. Gua ngomong apa? Untuk bagian di melodi dramanya. Nah, untuk di dramanya, apakah Ko Abel Hurey ini terinspirasi dari Interstellar? Ini apa Ko Abel terinspirasi dari Interstellar? Karena gue perhatikan ketika gue nonton film Ali Topan ini, ada salah satu musiknya itu yang ketika memang pas drama ya, katanya itu memang salah satu bagian yang menggunakan orkestra. Jadi ketika memang lagi melo, lagi drama, itu baru pakai orkestra, katanya si Ko Abel gitu. Nah, gue ngerasa itu sangat-sangat Interstellar banget theme songnya. Kalau Interstellar kan cuma ya dua nada gitu kan. Tam terus naik terus tam progresif gitu kan. Nah, di sini cuma dia tambah satu nada lagi. Tam gitu. Bahkan kayak ada satu bagian scene yang itu benar-benar kayak begitu. Jadi itu Interstellar banget. Kerasa banget gue. Meskipun ya sampai di akhir gue perhatikan nadanya ada yang dimainin lagi kayak tam. Sebenarnya enggak juga sih. Tapi emang gue tuh tertarik, soalnya konsep scoringnya kan gak mau orkes kan. Jadi pas drama-drama antara sisternya tuh gue mau pakai string quartet. Oke. Gitu. Oke, soalnya gitu. iya, soalnya aku kerasa banget kan yang progresif itu ya. Teng. Itu kayak Interstellar banget soalnya aku ngerasanya. Tapi emang kita
emang nggak mau orkes, cuma gue emang pengen nonjolin sedikit orkesnya di bagian itu aja sih gitu. Oke. Tapi jujur justru musiknya yang paling keren. Ya, jadi turun, ada yang naik turun. Jadi ya lebih dibikin lebih kreatif lah sama Ko Abel. Cuman gue yakin ya Ko Abel pasti ada sedikit terinfluence dari Interstellar sih. Cuman nggak masalah, tetap keren. Meskipun soundtracknya masih banyak ya, tapi soundtracknya justru sangat-sangat mendukung juga nih untuk visualnya gitu. Ada band Morfem di sini dimasukkan gitu ya. Ya sesuai dengan temanya yang rock, punk gitu ya. Nah selanjutnya yang harus gue puji adalah di bagian visual. Jadi secara musik tuh keren banget, secara visualnya juga keren banget. Dan gue ini gak nyangka sama sekali. Ketika tadi gue bilang musiknya tuh bener-bener membuat tense, luar biasa, bikin kita spirit kita naik gitu, meningkat adrenalin kita dengan dum 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 dum. Ya itu kan ketika kejar-kejaran. Nah, ketika kejar-kejaran itu setiap angle kameranya juga mendukung. Jadi selain musik, tapi angle kameranya juga membantu sekali, beberapa kali lewat drone shot gitu. Meskipun nggak action yang masif, tapi eksekusinya tuh terbilang cukup maksimal sekali dan rapi banget. Angle-nya ketika memang lagi seru banget gitu, penggunaan angle-nya ya kan, dari drone shot gitu, zoom tiba-tiba gitu kan, cepat, semua fasenya rapi banget. Jadi komposisinya enak nih, dari visualnya ngerti fase, editingnya ngerti fase, musiknya ngerti fase. Dan lagi-lagi Indonesia menurut gua masalah sinematografi nggak usah diragukan ya. Secara lighting terutama di sini paling keren banget. Gua ngeliat beberapa kali lightingnya, lens flare-nya kerasa gitu ya. Itu unik banget menurut gua, RGB dengan konsep punk production artnya itu juga keren banget kan. Ketika gue ke Gala Premier kan bisa lihat sendiri lah di situ kan, poster-posternya ala-ala punknya kayak gimana, skena lah kalau misalnya orang-orang bilang kan skena dengan kostum-kostumnya itu, make up, kostum, production desainnya itu menurut gue cakep abis dan bisa menangkap strata ekonomi Indonesia yang bagian bawah itu ditangkap dengan cantik. Ini yang unik sekali. Bahkan ketika di bagian perkampungan ya, kalian bisa lihat di scene-nya Onat ya, ada Mas Onat di sini yang menambah daya humor tersendiri untuk film ini. Ya lu bisa lihat lah di sini ada scene perkampungan yang bisa ditangkap secara estetik. Ya kan kalau misalnya perkampungan identik dengan miskin gitu lah istilahnya ya, ekonomi kelas bawah lah. Tapi ya emang itu yang pengen ditangkap ya, gambaran mengenai kondisi Indonesia dengan berbagai macam budayanya. Di sini ada yang warung seninya seperti apa gitu. Tapi nggak kumuh gitu loh. Kumuhnya kayak terkesan kumuh tapi estetik. Nah itu gue suka banget. Dan secara penuturan ceritanya pun rapi loh. Ini gue nggak nyangka, bahkan ketika gue compare sama 13 Zombie Jakarta yang kemarin gila-gilaan hype ya, gue yakin ya film Ali Topan ini nggak mungkin se-hype-nya setinggi 13 Zombie Jakarta. Udah kerasa lah dari anak zaman sekarang kayak gimana ya kan seleranya. Terus dari poster-posternya, makanya gue awalnya kan nggak terlalu tertarik nih Ali Topan. Oh 13 Zombie Jakarta gue langsung penasaran banget gue. Ya gue tau lah pada akhirnya pasti nggak se-hype 13 Zombie Jakarta gitu. Cuma gue kalau boleh jujur ya, secara penuturan plot cerita ini jauh lebih rapi men. Rapi banget. Eksposisi cerita dari awal, nggak ada adegan yang cringe sama sekali. Drama percintaannya gitu ya. Lu bisa lihat karakter Ali Topan bahkan dari opening scene nggak perlu pakai narator kayak Dilan kan. Dilanku 1998 pada zaman Presiden Soeharto kan biasa ada tuh yang narator gitu dari Milea lah, dari suara atau siapa ya kan, biasa ada penceritaan di baliknya itu kan. Ini nggak perlu semacam narator atau adegan dialog skrip. Ini cuma perlu pakai adegan awal-awal si Ali Topan itu ngebantuin orang-orang yang lemah, yang ditindas, yang misalnya ditangkap nih sama Satpol PP gitu, orang-orang jualan di pinggir jalan tuh, habis itu kan diambil tuh, disita. Nah, dia memperjuangkan nih kaum-kaum yang lemah seperti ini. Dan dari adegan dia di awal ini aja, ya, gue udah ngerasa, oh inilah karakterisasinya sih Ali Topan. Yang awalnya gue nggak tahu sama sekali, gue nggak baca novelnya sama sekali ya, gue nggak nonton film jadulnya sama sekali ya, cuman gue bisa ngerti, oh Ali Topan tuh karakternya seperti ini loh, cuman gara-gara visual doang. Dan bahkan gue bisa mengerti keadaan keluarganya seperti apa hanya dengan dialog, nggak dikasih tahu lewat penceritaan gimana banget. Misalnya nih ya, nanti kalian bisa lihat deh, ketika bapaknya si Ali Topan bilang tuh, mau kemana kamu? Ya kan dia mau keluar nih si Ali Topan. Habis itu si Ali Topan nyatir gitu, satir gitu. Dia bilang, mau gerebek orang-orang yang lagi selingkuh. Nah, lu kalau misalnya punya IQ dikit aja, lu harus ngerti ini kondisinya apa. Apalagi lu bisa lihat di awal-awal mamanya si Ali Topan itu lagi mabuk-mabukan. Nah, lu harusnya bisa nge-arrange nih visual mamanya lagi mabuk-mabukan. Terus habis itu dia ngomong ke bapaknya dia mau gerebek orang-orang lagi selingkuh. Itu kan lu bisa dapetin, oh konklusinya adalah keluarganya berantakan, bapaknya pasti selingkuh ini gitu loh. Itu namanya show don't tell. Eksposisi cerita lewat visual. Jarang banget gue ketika nonton film Ali Topan ini, gue kayak mempertanyakan, loh kok begini, karena itulah yang biasa gue temukan di film Indonesia plot ceritanya. Jadi kayak
kayak misalnya serial Tira kemarin, wow banyak banget setiap episode pasti ada aja yang lah kok gini, cringe kok gini, aneh. Itu artinya gue banyak yang menjanggal dan nggak rapi artinya penuturan ceritanya. Nah di sini eksposisinya rapi, semuanya dijelasin lewat visual, nggak ada yang menimbulkan banyak pertanyaan yang gimana. Ditambah lagi chemistry antara Jeffrey Nicole sama Lutesha yang klop banget gitu. Gue sempat lihat interviewnya, kalau nggak salah Jeffrey Nicole juga bilang dia awalnya terintimidasi dengan mukanya Lutesha yang memang ya agak-agak jutek sih kalau dari muka aslinya gitu ya. Cuma justru karena kesan itulah yang menurut gue jauh lebih spontan, nggak cringe sama sekali, lebih natural aja kayak lu nemuin orang-orang yang di Jakarta yang pada umumnya gitu ya. Literally mereka berdua tuh udah kayak ya di dunia nyata kayak begini pasti gitu keadaan, cara ngomongnya. Ketika misalnya adegan mulai awkward tapi mereka bisa tiba-tiba jadi blend lagi nih. Jadi saling ngeblend satu sama lain. Lutesha juga menurut gua dengan gaya ngomong yang spontan, apa adanya gitu. Gak perlu yang cringe-cringe kayak kemarin Dylan sama Anchika yang waduh. Ya itu pun masih mendingan daripada Dylan yang dulu ya. Nah, ini waktu yang kalian tunggu-tunggu kan pasti kan. Ya gue tahu semua ngelantur Corps itu pasti nungguin bagian kritikannya doang gitu ya, dibandingkan bagian puji-pujiannya. Gini, oke gini, gue bakal jujur apa adanya. Gue bakal ngomong permasalahan utama dari film Ali Topan ini bener-bener menurut gue cuman masalah ini doang sebenarnya masalahnya. Tapi justru ini tuh fundamental sekali untuk film. Apa? Plot cerita. Lagi-lagi Indonesia dari dulu sama masalahnya. Tadi gue ngomong Ali Topan di bagian eksekusi ceritanya, penceritaan lewat visualnya itu rapi banget, eksekusinya rapi. Jadi secara fase, karena tadi musiknya ngerti fase, editingnya ngerti fase, sinematografinya ngerti fase, dan memang penceritaan, acting aktornya juga ngerti fase, semuanya ngerti fase, jadinya rapi, terkesan enak semuanya ditonton. Nah, tapi masalahnya, premis utama ceritanya menurut gue nggak kurang dalam gitu. Maksud gue dari awal sampai akhir film itu kerasa nggak ada cerita yang perlu gue ikutin gimana-gimana banget. Ini kebalikan dari film Indonesia yang lain. Kalau misalnya film Indonesia lain buat gua dari segi premisnya keren sekali, konsepnya mateng gitu, pengennya coba dalam gitu ya, macem-macem gitu secara ceritanya gitu ya. Tapi eksekusinya berantakan banget, biasanya kan gitu kan. Nah, justru untuk film Ali Topan, gua lebih ngerasa ceritanya biasa banget, eksekusinya rapi. Nah, tapi masalahnya karena ceritanya menurut gua biasa banget dan cenderung dangkal sekali, jadi gue nonton film ini kayak nggak ada urgensi pengen nonton sampai habis. Itu masalahnya. Eksekusinya rapi, gue nonton sampai habis karena gue balik lagi ya, gue selalu perhatiin secara teknikal gitu. Tapi ketika gue pengen memahami ceritanya, nggak ada yang bikin gue kayak konflik apa sih yang pengen tahu sampai akhir gitu loh. Misteri apa, biasanya kan misteri gitu. Misteri apa yang pengen gue ulas gitu, atau karakter apa nih yang pengen gue lihat perubahannya gitu loh. Nggak ada. Karena lagi-lagi apa? Jadi gue lebih melihat film Ali Topan ini cuma satu layer cerita. Jadi cerita yang bagus kalau dalam film itu layernya dalam gitu, bisa berlayer-layer sampai ke dalam gitu, sampai ke bawah gitu ya. Oh, itu keren sekali kalau misalnya lu lihat film-film Hollywood yang berkelas. Lu kalau misalnya lihat ya nggak usah ribet-ribet, lu cek aja top 10 IMDb. Kalau lu pantauin 10-10-nya film IMDb itu layer dalam banget. Nggak ada yang nggak dalam. Mau sampai film superhero kayak The Dark Knight pun itu dalam banget gitu ya layernya. Nah, untuk film Ali Topan ini menurut cetek banget, bahkan kayak terlalu dibikin serba instan semuanya, sampai ke pendalaman karakternya yang jadi ikut kebawa masalah. Meskipun actingnya menurut gua nggak ada masalah gitu ya, bahkan untuk supporting aktor di film-film ini, cuman masalahnya nggak ada satupun karakter di film Ali Topan yang gua perlu tahu nih ini dia dibuat jadi seperti apa sih, pendalaman karakternya, perubahan karakternya gitu loh. Protagonisnya kayak si Jeffrey Nicole di sini, si Ali Topan ya cuma sekedar anak jalanan yang tampangnya bad boy yang pengen memperjuangkan keadilan, terus dia punya hubungan percintaan dengan si anak. Udah, that's it. Gak ada apa-apa lagi gitu. Gak ada kompleksitas karakter dari si Ali Topan ini lagi. Atau misalnya si Ana deh. Ana juga ya udah cuma sekedar orang tuanya punya tingkat ekonomi yang tinggi, punya hubungan sama anak menteri. Cuma sekedar itu. Bahkan sampai antagonis utamanya juga menurut gua actingnya tuh kurang banget. Mohon maaf ya, untuk antagonis utamanya di sini si anak menterinya, gua kurang banget. Gak dapet intimidatifnya gitu. Kayak cuma terkesan dibuat seorang-orang kayak orang bangsat, orang jahat, tapi ya terlalu mainstream lah. Cuma anak menterinya pun menurut gua ya cuma sekedar nih motivasinya apa? Masa dia cuma gara-gara mau pacaran sama sama si anak sampai kayak konfliknya sampai ke akhir film. Jadi kesannya tuh gua nonton film ini dari awal sampai tengah tuh cukup dapat nih. Oh, eksposisinya seperti ini. Jadi pas pengenalan gitu ya, fase sequence 1, sequence 2, sequence 3 ini gua masih bisa memahami sampai ada konflik. Ya, oke lah gitu ya. Dasar ceritanya. Tapi ketika dari tengah film sampai ke akhir film itu kayak gue nggak ada urgensi sama sekali buat
pantau ini film sampai akhir, gue pengen nonton gitu. Jadinya terkesan recehan, receh, bener-bener sumpah deh. Film Ali Topan receh, sumpah, gue gak mau bohong-bohong gitu. Jadi di awal pengen dikasih kesan premis yang rebel ya, pemberontak terhadap kaum elit lokal ya. Gue adalah representasi terhadap kaum yang lemah gitu kan. Ini kan ngomongin sosial gitu, keadaan dalam negara kita. Oke, menarik gitu ya. Tapi udah nggak ada cerita yang cukup diperdalam lagi. Jadi terkesan dilama-lama ini sampai akhir. Kayak menurut gue harusnya ya udah bisa dibikin cuman 1 jam bahkan menurut gue nih film. Tapi dibuat lebih lama. Gue nggak tahu ya di novelnya seperti apa. Tapi gue yakin karena novelnya ini bestseller ya, novelnya Ali Topan ini. Cuman mungkin karena novel yang memang ruang lingkupnya tuh luas. Jadi banyak banget plot-plot yang bisa dimasukkan, yang bisa diperdalam nih secara layer. Nah untuk film mungkin sulitnya itu di situ ya. Jadi banyak yang dipangkas, tapi menurut gua yang penting-penting justru yang dipangkas. Jadi romance-nya setengah-setengah gitu. Actionnya mau dibikin action juga setengah-setengah, ya mau dibikin adventure road trip juga. Gue juga road tripnya juga nggak jelas gitu. Menurut gua mau dibikin yang kayak explore berbagai macam lokasi, tapi kayak tiba-tiba kayak serba instan. Nanti lu coba tonton deh, serba instan gitu. Nanti ketemu karakter ini, udah ngeblend aja, udah deket aja. Ya bahkan si Ana sama si Ali Topan juga menurutku cuman kayak sebentar doang ketemunya, udah deket aja, udah cinta-cintaan aja, udah kiss-kissan aja. Jadi kayak serba nggak ada pendalaman karakter, kurang. Jadi nggak ada motivasi lebih gua untuk masuk ke perspektif karakternya. Pengen tahu emosi apa yang dirasakan karakternya. Kalau ada sedih, kenapa bisa sedih? Kalau ada takut, kenapa bisa takut? Kalau ada tegang, kenapa gua bisa tegang? Nah, itunya yang nggak berasa. Padahal eksekusinya bagus, musiknya keren banget, visualnya estetik banget tuh. Lu bisa lihat nanti yang RGB ini bagian di sininya backlight kuning, di sini ada hint biru, itu bagus banget. Tapi ya eksekusi sebagus itu percuma kalau misalnya dasar ceritanya nggak dibikin, istilahnya kalau nanam pohon gitu akarnya tuh nggak sampai ke dalam gitu untuk kuat gitu. Ini asalnya akarnya cuma kayak ditanam sekali gini cabut rusak, udah mati gitu pohonnya. Ya itu aja deh kesimpulan dari film Ali Topan nih buat gua. Kalau kalian udah nonton, coba kalian tulis di kolom komentar, kita discuss, kita debat. Menurut kalian apa yang kurang, apa yang bagus? Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, tulis di kolom komentar biar kita diskusi, biar ada dialektika. Tapi kalau kalian setuju juga, tulis juga nih biar ternyata gue setuju banget sama lu bang, pendapat gue sama banget sama lu bang. Oke. Seperti biasa, gue akan kasih final score nih. Lagi-lagi film lokal. Kali ini gue bakal kasih rating 6,3/10 untuk film Ali Topan. Ya. Jadi secara eksekusi keren, tapi menurut gue yang paling fundamental justru kan plotnya gitu. Kenapa gue butuh nonton film ini? Itu nggak tersampaikan dengan baik meskipun visinya tuh ada ya. Visi dari film ini gue yakin tuh ada, apalagi ditayangkan pas 14 Februari yang lagi nih, lagi pencoblosan gitu, yang butuh rebel gitu ya. Ya, itulah pendapat dari gue. Jangan lupa kalau kalian pengen join membership community kita nih, member-membernya kalian bisa cek ya. Kalian bisa join, ada 2 tingkatan, ada critical thinking yang kalian cuma butuh bayar 1.000 per hari doang, udah dapat live tambah dari Ngelantur, dapat benefit tambahan. Dan ingat ya, 10 orang pertama yang join membership community dari Ngelantur ada benefit khusus ya untuk 10 orang pertama. Jadi buruan apalagi join. Nanti kalian langsung join grup WhatsApp, linknya gue taruh di bawah tuh sama 900 Ngelantur Corps lainnya. Abis join grup WhatsApp, langsung buru-buru PC gue untuk yang udah join membership community, biar nanti gue masukin kalian untuk grup yang khusus membership community. Nanti yang tingkatan kedua juga Ngelantur Thinking, itu lebih keren lagi benefitnya, dapat diskon untuk official merchandise dari Ngelantur nih ya. Kalian bisa cek lah ya, nih baju-baju yang gue gambar, gue desain sendiri, Samurai Vader ya. Desainnya nih keren banget tuh. Ini gue gambar sketsa, otaknya dari gue, idenya dari gue. Mahal ya, premium seninya ya, mahal men ya. Kalian bisa cek, linknya gue juga taruh di bawah kalau kalian pengen beli. Dan kalau misalnya kita adain nobar di tahun ini, kalian bisa dapat tiket gratis untuk yang di member Ngelantur Thinking. Oke, gitu aja dari Ngelantur. Jangan lupa kalau misalnya Instagram kalian main follow ya. Kita jumpa di segmen review-review dari Ngelantur berikutnya. Bye-bye semuanya.